Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kusumaning Tias, salah satu staf dosen dari Program Sarjana Program Studi Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam Program Sarjana Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini adalah mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Anak yang diselenggarakan di semester 6 dengan beban SKS sebesar 3 SKS. Untuk pembelajaran yang dilakukan di program studi kami menggunakan sistem blok, di mana mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Anak ini merupakan salah satu bagian dari blok asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang menunjang profil lulusan, yaitu bidan sebagai care provider, di mana sebagai care provider atau pemberi layanan, mahasiswa kami harus mampu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dan profesional. Profil lulusan ini juga diturunkan dalam capaian pembelajaran lulusan. Yang keempat, yaitu mengaplikasikan dan mendokumentasikan asuhan kebidanan fisiologis yang meliputi remaja, wanita usia subur, kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, bayi, anak balita, anak prasekolah, dan masa perimenopause. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Anak ini ada 6. Yang pertama, setelah menyelesaikan perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tahap, kebutuhan dasar pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penilaian pertumbuhan dan perkembangan. Lalu CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan masalah pertumbuhan dan perkembangan. CPMK yang berikutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang stimulasi perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK yang kelima adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kebutuhan gizi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Dan CPMK yang terakhir adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun menu gizi seimbang untuk bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk deskripsi mata kuliah dari mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Anak ini, yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kognitif, menumbuhkan sikap dan keterampilan kepada mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan pada pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah melalui pendekatan manajemen kebidanan. Materi pembelajaran yang dipelajari pada mata kuliah ini seperti yang tertera. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kedua mengenai tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga mengenai kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Yang keempat mengenai penilaian tumbuh kembang anak. Yang kelima mengenai stimulasi tumbuh kembang anak. Yang keenam adalah tentang masalah tumbuh kembang anak. Dan yang ketujuh adalah tentang kebutuhan gizi bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kedelapan adalah tentang penyusunan menu makanan bagi bayi, balita, dan anak prasekolah. Serta yang terakhir adalah tentang masalah gizi yang sering terjadi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 2, yaitu yang pertama diselenggarakan secara perkuliahan dan juga dengan seminar. Seminar sendiri merupakan diseminasi atau presentasi dari tugas kelompok yang diberikan kepada mahasiswa. Aktivitas pembelajaran di mata kuliah ini dilaksanakan dengan 2 metode. Yang pertama secara tatap muka langsung di dalam satu ruangan atau satu kelas. Yang kedua juga dapat dilaksanakan dengan metode daring secara Zoom ataupun dengan Google Meeting. Metode pembelajaran yang biasanya dilakukan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, case-based learning, dan project-based learning. Pada metode ceramah, seperti biasa dosen akan memaparkan materi kepada mahasiswa dan akan terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Lalu pada metode case-based learning, biasa kami sebut CPL, terdapat 2 metode pelaksanaan, yaitu dengan metode PBL atau problem-based learning, dengan 7 langkah penyelesaian masalah, dan juga metode case study,
di mana mahasiswa akan diminta menganalisis kasus yang disediakan oleh dosen maupun mahasiswa mencari sendiri kasus yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Metode berikutnya adalah Project Based Learning atau PJBL, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa akan diminta untuk membuat suatu project berupa video tentang penyusunan menu makanan seimbang untuk bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikutnya mengenai metode, instrumen, dan juga bobot penilaian pada mata kuliah ini. Untuk metode penilaian pada mata kuliah ini ada dua, yaitu tes dan non-tes. Untuk metode non-tes, kita melakukan observasi kepada mahasiswa untuk menilai mahasiswa saat proses diskusi atau seminar, menggunakan rubrik penilaian baik pada CPL ataupun PJBL. Sedangkan untuk metode tes, kita biasanya menggunakan metode CBT, yaitu pada akhir blok berupa ujian akhir blok. Adapun untuk bobot penilaian mata kuliah seperti yang tertera, yaitu untuk case base pada PPL adalah 10%, untuk PJBL atau Team Based Project pembuatan video penyusunan menu itu ada 50%, case base dari penugasan seminar ada 10%, dan sisanya 30% dari CBT atau dari ujian akhir blok. Berikut adalah contoh tampilan dari Google Classroom yang kami gunakan untuk aktivitas pembelajaran. Dengan Google Classroom ini, mahasiswa bisa mendapatkan informasi tentang kelengkapan perangkat pembelajaran, sarana untuk mengunggah materi perkuliahan dari dosen, dan juga sebagai sarana belajar mahasiswa karena ada beberapa video pembelajaran yang kami unggah untuk mempermudah mahasiswa dalam proses belajar pada mata kuliah ini. Berikut contoh modul pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini. Berikut juga ada contoh rubrik penilaian dari metode pembelajaran PBL dan rubrik penilaian seminar atau presentasi mahasiswa yang dinilai dari makalah dan juga performa saat mahasiswa presentasi. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan potongan RPS pada mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video salah satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka pada mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan anak dengan topik konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah melalui metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah siang ini kita akan memasuki blok baru, Dek. Sesuai dengan siklus kehidupan manusia, setelah neonatus itu ada iya betul, ada bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi ini blok baru gitu ya. Sebelum kita memasuki perkuliahan pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada mata kuliah ini kan mata kuliah tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Tetapi nanti sebelum kita masuk lebih dalam tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, kita harus tahu dulu konsepnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu apa? Tadi malam saya sudah share untuk materinya di Google Classroom. Adik-adik sudah buka? Sudah. Oke, sudah dipelajari ya? Sudah. Oke. Saya mau tanya dulu nih, coba kalau memang sudah dipelajari. Kira-kira beda nggak sih antara pertumbuhan dan perkembangan itu? Beda. Beda ya. Jadi kalau perkembangan bedanya dengan pertumbuhan, kalau perkembangan itu adalah sesuatu hal yang bersifat kualitatif. Sedangkan kalau untuk pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke kenapa kita harus belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, ini ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari pada perkuliahan siang hari ini. Yang pertama ini ada tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, lalu nanti kita akan melihat perbedaan anatomi antara bayi dengan orang dewasa itu seperti apa. Terus nanti ada beberapa prinsip pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa, begitu pula ciri-cirinya, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa, karena kan seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suatu hal yang berbeda ya. Lalu berikutnya ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Lalu ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan dan pola asuh. Karena pola asuh ini sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan dan perkembangan dari bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, kenapa sih kita kok perlu belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan gitu ya?
adik-adik ini kan seorang bidan ya. Jadi bidan itu nggak melulu di kehamilan, persalinan ataupun nifas. Tetapi setelah proses itu anak lahir itu juga kita harus tetap dampingi ibu. Kenapa? Karena anak-anak ini itu kan yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa kan gitu ya. Jadi untuk menciptakan kualitas SDM yang bagus, otomatis kita perlu dari awal mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Jadi kalau misalkan sudah diketahui adanya gangguan atau mungkin ada masalah dalam pertumbuhan perkembangannya, itu bisa sesegera mungkin untuk diatasi agar nanti di kemudian hari itu tidak terjadi suatu penyakit atau komplikasi yang bisa mempengaruhi kualitas dari SDM-nya itu sendiri, gitu ya. Nah, ini ada beberapa undang-undang, Dek, yang melatar belakangi kenapa kita harus concern banget untuk tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama ini tentang perlindungan anak. Jadi ternyata negara itu juga ikut memperhatikan untuk perkembangan anak itu seperti apa. Di sini di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Ini tuh dijelaskan terkait hak-hak anak itu apa aja sih sebenarnya gitu. Hak-hak anak yang harus dipenuhi baik oleh ibu bapaknya, baik oleh keluarganya, baik oleh masyarakat ataupun negara. Jadi kita semua tuh punya kewajiban apa sih untuk memenuhi hak-hak anak itu. Itu dijelaskan semua dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 ini. 2002. Nah, lalu yang berikutnya ada dari Permenkes RI nomor 66 tahun 2014. Nah, ini isinya Permenkes ini lengkap sekali, Dek. Nanti ini bisa jadi salah satu acuan adik-adik. Kalau misalkan adik-adik belajar tentang pemantauan tumbuh kembang, terus ada gangguan tumbuh kembang, di sini lengkap sekali, termasuk ada penyakit-penyakit, cedera yang biasa anak-anak itu alami. Biasanya kan anak-anak ada jatuh gitu ya, ada yang tenggelam gitu. Di sini ada semua. Baik tentang tata laksananya seperti apa, itu nanti adik-adik silahkan buka ya, bisa jadi salah satu acuan untuk adik-adik belajar. Terus berikutnya ada Permenkes RI nomor 25 tahun 2014, ini tentang upaya kesehatan anak. Jadi tentang imunisasi itu ada diatur juga dalam Permenkes ini. Jadi 3 Permenkes ini silahkan nanti adik-adik jadikan landasan teori atau landasan belajar ya dalam mata kuliah ini. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan adik-adik sekalian, bahwa pertumbuhan ini adalah perubahan ukuran, jumlah atau dimensi pada sel, organ maupun individu dan bersifat kuantitatif. Jadi yang berubah itu tidak hanya apa saja yang kita lihat, tetapi apa yang tidak kita lihat pun ada yang berubah, yaitu organ. Gitu ya. Jadi yang di dalam pun juga ikut bertumbuh gitu ya. Yang tadinya kecil, lambung itu kan tadinya kecil toh. Ada yang sudah belajar, kemarin kan sudah belajar neonatus. Lambung bayi baru lahir, terus usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ternyata kan bertambah ya ukurannya. Nah, itu juga suatu pertumbuhan ya. Jadi tidak hanya yang bisa dilihat. Kalau dilihat kan kita tahu oh berat badannya bertambah, oh adiknya tambah gendut, oh adiknya tambah tinggi gitu kan, seperti itu tuh pertumbuhan. Ya. Nah, lalu berikutnya untuk perkembangan itu sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh temannya, bahwa perkembangan adalah bertambahnya struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dan dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Jadi perkembangan itu adalah suatu bentuk kematangan dari fungsi tubuh. Tadinya bayi itu hanya bisa dada-dada. Tapi lama-kelamaan dia bisa menggunakan jari-jarinya dengan baik. Jadi itu fungsinya akan lebih matang sehingga nanti dia akan bisa melaksanakan fungsi dari tangannya lebih detail lagi. Gitu, lebih kompleks lagi. Gitu ya. Jadi bersifat progresif, terarah, dan kontinu ini maksudnya kalau perkembangan itu dia nggak mungkin balik lagi ke belakang. Dalam artian gini, kalau misalkan anak sudah bisa berjalan, dia nggak mungkin tiba-tiba besoknya nggak bisa jalan, kecuali ada suatu masalah atau gangguan di ekstremitasnya, di kakinya, gitu ya. Jadi kalau sudah bisa kita ramalkan, oh adiknya sekarang rambatan, habis rambatan nanti dia akan berlatih berjalan, setelah berjalan nanti dia akan bisa berlari. Jadi arahnya itu akan terus maju, itu progresif ya. Terarah juga seperti itu. Terarah itu bahwa perkembangan yang saat ini itu akan mempengaruhi perkembangan yang selanjutnya.
Begitu pula perkembangan yang saat ini terjadi itu dipengaruhi oleh perkembangan yang sebelumnya. Gitu. Jadi dia terarah ya. Dan continue itu akan terus berkelanjutan. Gitu sampai dia dewasa itu akan terus berkelanjutan. Nah, ini perbedaannya tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman ya. Nah, ini ada prinsipnya. Prinsipnya itu adalah perkembangan adalah hasil dari proses kematangan dan belajar. Dia fungsi tubuhnya itu akan lebih kompleks. Biasanya itu untuk proses kematangan ini apabila perkembangannya itu optimal itu harus dibarengi dengan latihan atau usaha. Jadi dalam artian bayi atau anak itu harus distimulasi untuk agar perkembangannya itu bisa lebih optimal seperti itu ya. Terus untuk perkembangan itu dapat diramalkan seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa oh anak itu kalau awal itu pasti bisanya coret-coret benang ruwet gitu ya. Terus nanti lama-kelamaan dia bisa bikin garis lurus. Terus habis itu dia bisa bikin kotak atau segitiga. Jadi dia akan lebih spesifik kemampuannya. Ya, lalu bersifat kontinu dan berbeda setiap individu ya, yang perlu adik-adik camkan bahwa pertumbuhan setiap anak itu tidak bisa disamakan ya, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini. Lalu berikutnya, nah ini untuk pola perkembangan sendiri ini ada dua deh, ada cephalocaudal dan proximodistal. Kalau cephalocaudal ini dia perkembangannya dari arah kepala ke bagian bawah tubuh. Jadi biasanya bayi itu yang berkembang itu atasnya dulu, bagian atas dulu baru bagian bawah. Seperti yang adik-adik mungkin yang sudah pernah praktek, sudah pernah lihat bayi, itu biasanya bayi kan bisa menggerakkan kepalanya dulu. Ya kan, kepalanya dulu, terus dia baru bisa menggunakan tangannya, baru nanti ke arah bawah, baru kakinya yang akan berkembang sempurna. Nah, terus untuk yang proximodistal ini, perkembangannya dari arah pusat tubuh ke arah luar tubuh, dari proksimal ke arah distal. Jadi yang bisa digerakkan dulu biasanya kan lengannya dulu, ya kan? Atau mungkin dia bisa gerakkan kakinya dulu, kalau bayi kan gerak-gerak dulu tangannya, terus nanti ke arah luar, ke arah distal, itu nanti baru dia bisa menggerakkan pergelangan tangannya, dia baru bisa menggunakan jari-jarinya untuk meraup, untuk mencimpit, gitu ya. Jadi yang bisa, yang berkembang itu dari arah pusat tubuh dulu ke arah luar tubuh. Nah, ini banyak sekali dek yang mempengaruhi dari kualitas tumbuh kembang anak. Ada dari faktor internal ataupun dari faktor eksternal. Nah, dari faktor internal ini sendiri ada ras, ada keluarga seperti yang adik-adik tahu kalau bapak ibunya tinggi-tinggi, anaknya juga kemungkinan akan tinggi. Terus ada umur anak juga bisa mempengaruhi ya. Kalau misalkan di usia kehamilan sampai dia balita itu tumbuh kembangnya akan sangat cepat. Nanti kalau sudah remaja, dewasa itu akan melambat ya. Dan berhenti kalau pertumbuhan. Lalu jenis kelamin juga, jenis kelamin itu kalau seperti yang adik-adik tahu bahwa anak-anak SD itu kalau cewek itu lebih cepat tingginya, sedangkan nanti kalau sudah masa puber baru cowoknya yang akan lebih tinggi daripada ceweknya kan gitu ya. Terus ada genetik dan kelainan kromosom. Jadi kalau misalkan ada keturunan kerdil gitu, mungkin nanti anaknya juga akan mengalami hal yang sama gitu ya. Terus ada faktor eksternal pun banyak, ada dari prenatal, ada dari persalinan, dan ada dari pasca salin. Dari prenatal ini ada banyak juga nanti ya, adik-adik silahkan cek lagi, ini nanti bisa jadi bahan diskusi kita bahwa gizi, mekanis, toksin, endokrin, radiasi, sampai psikologi ibu ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu untuk faktor persalinan pun seperti itu juga, bayi dengan trauma kepala, asfiksia itu juga bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Begitu pula pada pasca salin, ini justru sangat berefek banget ya terhadap tumbuh kembang anak. Dari gizinya, dari penyakit, lingkungan, psikologis, dan lain sebagainya. Nanti ini bisa jadi bahan diskusi kita untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, lalu ini ada beberapa tahapan tumbuh kembang anak, Dek. Dari masa prenatal sampai dengan masa anak prasekolah. Nah, untuk masa prenatal ini kita bagi lagi menjadi 3. Ada zigot, ada embrio, ada masa janin atau fetus. Ini mungkin sudah pernah dipelajari di blog sebelumnya ya, pada saat kehamilan. Nah, untuk masa bayi ini sendiri, kita sebut bayi seperti yang kemarin pada saat neonatus, kita sebut bayi itu 0 sampai 11 bulan. Jadi kalau dia sudah berusia 1 tahun, nanti kita sebutnya balita. Ya. Nah,
bayi ini sendiri dibagi menjadi dua, ada neonatal 0 sampai 28 hari dan masa pos atau pasca neonatal 29 hari sampai 11 bulan. Nah, berikutnya ini ada balita mulai dari 12 bulan sampai 59 bulan, berarti bawah 5 tahun ya. Gitu. Dimana pada masa ini itu sangat penting sekali untuk memberikan pemantapan kepribadian kepada anak. Karena pada masa ini itu akan menentukan kehidupan anak itu di masa mendatangnya seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada deteksi dini kalau misalkan ada gangguan atau masalah, jadi bisa cepat-cepat untuk ditanggulangi gitu ya. Nah, ini untuk masa anak prasekolah 60 sampai 72 bulan. Ini biasanya pertumbuhannya sudah berlangsung stabil dan dia sudah siap untuk menerima mata pelajaran di sekolah. Fungsi panca inderanya sudah bagus, reseptor penerima rangsangannya juga sudah lebih matang ya. Nah, lalu untuk aspek perkembangan. Nah, aspek perkembangan ini sendiri yang dipantau itu yang tadi sudah saya bilang ada 4, Dek. Ada gerak kasar, ada gerak halus atau motorik halus, ada kemampuan bicara dan bahasa, dan sosialisasi dan kemandirian. Kalau misalkan yang gerak kasar ini, biasanya kita akan melihat perkembangan otot-otot besar, fungsi dari otot-otot besar. Kayak kaki, berjalan gitu ya, berlari, duduk gitu. Lalu untuk gerak halus, ini adalah dia melibatkan otot-otot kecil, tapi dia memerlukan koordinasi yang cermat. Dalam artian seperti yang menjimpit ya, terus menulis gitu, dia masuk ke gerak halus. Lalu kemampuan bicara dan bahasa itu memberikan respon terhadap suara, dia menjawab apa yang kita tanyakan, dia melakukan apa yang kita perintah, itu termasuk kemampuan bicara dan bahasa. Sedangkan untuk sosialisasi dan kemandirian, itu kemampuan mandiri anak. Seperti dia bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, gitu. Itu masuk ke sosialisasi dan kemandirian. Nah, ini ada beberapa instrumen, ada 2 instrumen untuk menilai perkembangan anak, Dek. Nanti kita akan belajar di materi penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Cuman ini saya kenalkan dulu bahwa ada KPSP dan Denver 2. Nanti untuk cara penilaiannya ini ada masing-masing ya, Dek. Ini ada skornya nanti 10. Tapi kalau yang ini kita harus menghitung dulu tuh usianya, lalu kita garis, kita tengok tuh satu-satu instruksi ini dan kita berikan kepada anaknya. Kita instruksikan kepada anaknya untuk melakukan apa sesuai dengan formulir tersebut. Nah, mungkin ini ada beberapa referensi yang bisa adik-adik gunakan pada saat pembelajaran ini. Silahkan nanti dibaca-baca lagi. Pada intinya nanti di konsep pertumbuhan dan perkembangan ini adik-adik sudah tahu bedanya apa toh pertumbuhan sama perkembangan itu. Dari apa yang sudah saya jelaskan, mungkin ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kapan kita sebaiknya memeriksakan pertumbuhan dan perkembangan anak? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Salah satu strategi untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan anak itu bisa kita lakukan pada saat anak-anak itu ikut posyandu. Jadi kalau pertumbuhan itu idealnya kita lakukan pemeriksaan 1 bulan sekali. Gitu ya, sesuai dengan grafik. Nanti ada grafik WHO, Dek, namanya. Jadi kita untuk memantau pertumbuhan dari bayi, balita, dan anak prasekolah itu kita pakai grafik WHO. Dia grafiknya itu bisa sampai 6 tahun. Nah, pada grafik itu nanti garisnya itu ada per bulan. Jadi kita harus isi per bulan tuh. Nanti setiap bulannya kita sambungkan pakai garis. Gitu. Jadi kita tahu trennya anak itu pertumbuhannya naik atau turun gitu ya. Mungkin kalau turun nanti kita bisa evaluasi kenapa kok bisa turun. Kita tanyakan ke ibunya, apakah anaknya barusan sakit atau kenapa kok bisa tiba-tiba anaknya pertumbuhannya kok menurun gitu ya. Kita perlu evaluasi lebih lanjut. Terus nanti kalau untuk perkembangan itu sendiri, Dek, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada KPSP, ada DDST. Kalau KPSP sendiri itu nanti formulirnya itu dia per 3 bulan. Jadi kita bisa pantau perkembangan anak itu setiap 3 bulan. Usia 0 sampai 3 bulan itu ada satu formulir yang adik-adik bisa isi. Terus nanti usia 3 sampai 6, terus 7 sampai 9 gitu, sampai usia 2 tahun. Kalau usia 2 tahun sudah lebih dari 2 tahun, nanti kita pantaunya itu setiap 6 bulan. Jadi usia 0 sampai 2 tahun kita pantau setiap 3 bulan. Tetapi nanti usia lebih dari 2 tahun sampai usia 6 tahun kita pantaunya setiap 6 bulan. Gitu. Jadi nanti akan ada aspek masing-masing tuh. Kalau DDST
atau Denver 2 itu lebih kompleks sih ya. Nanti adik-adik harus lebih cermat karena kita harus menghitung usianya dulu. Terus kita nanti paskan itu kita kasih garis antara usia atas sampai usia bawah itu kita garis. Lalu kita lihat tuh bagian perkembangan yang mendekati garis tersebut, garis usia tersebut. Baru kita instruksikan kepada adiknya atau minta tolong ke orang tuanya untuk menginstruksikan kepada adiknya melakukan perintah sesuai dengan yang di formulirnya itu tadi. Gitu. Jadi bagusnya itu kalau perkembangan itu setiap 3 bulan dan kita evaluasi kalau misalkan ada keterlambatan, kita evaluasi 2 minggu kemudian. Siapa tahu pada saat pemeriksaan saat ini adiknya sedang tidak enak badan, jadinya kok ada perkembangan yang tidak tercapai. Jadi kita evaluasi 2 minggu kemudian. Jelas, Widya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Izin tanya Ibu, kan kalau di zaman sekarang tuh suka banyak yang saling ngebandingin anak gitu loh, gue kayak si itu udah bisa jalan tapi si ini kok masih belum bisa. Nah sebetulnya kalau misalnya kayak gitu tuh menilainya pakai apa sih Bu biar nggak saling ngebandingin lagi? Oke, iya. Seperti yang kita tahu ya Dek ya, di masyarakat awam apalagi kalau kita hidup di perumahan gitu ya kadang-kadang ya, tetangga saling, ya sebenarnya bagus sih saling berinteraksi gitu ya. Cuman kadang-kadang ada beberapa orang tua itu yang membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Loh kok anaknya Bu ini sudah bisa jalan, tapi kok usianya sama anaknya si Ibu B kok masih merangkak aja ya gitu ya. Padahal seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada tahap-tahap anak sesuai dengan usianya. Jadi kita bisa cek tadi Dek pakai DDST ataupun pakai KPSP. Jadi usia berapa sih anak itu sudah mulai bisa berjalan? Usia berapa sih anak itu sudah mulai bisa makan sendiri atau mungkin pakai baju sendiri? Itu ada panduannya di DDST ataupun di KPSP tadi. Jadi kita bisa cross check tuh kalau misalkan ada ibu-ibu yang konsultasi ke adik-adik, kita buka KPSP atau DDST-nya. Kita samakan usianya sekarang berapa Ibu gitu kan. Nah nanti kalau misalkan kita di DDST tadi Dek, memang ada hasil dari penilaian yang kita katakan advance. Advance itu bahwa si anak ini sebenarnya pada saat usianya tuh belum bisa melakukan hal tersebut, tetapi anak ini ternyata bisa. Nah itu kita katakan anak ini advance, lebih ada kelebihan di anak ini karena anak seusianya belum bisa, tetapi ternyata anak ini bisa gitu. Jadi ada juga nanti pertumbuhan sesuai dengan usia dan juga ada yang delay. Delay itu dalam artian harusnya pada usia sekian anak itu sudah bisa melakukan instruksi ini, tetapi kok anak sudah dilakukan sudah diinstruksikan ternyata kok gagal, sudah diulang 2 minggu lagi ternyata kok gagal, berarti memang anak ini ada keterlambatan perkembangan gitu. Jadi apa peran kita? Ya kita harus stimulasi anak ini, kita harus berikan KIE kepada orang tuanya untuk lebih menstimulasi anak pada tahap perkembangan yang memang dia masih gagal atau masih terlambat gitu ya. Jadi kita harus cross check lagi kepada DDST atau KPSP-nya gitu. Cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.